Tahukah Anda bahwasanya penyusunan layout dalam sebuah kantor memiliki peran yang sangat penting? Karena sebuah layout yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, kenyamanan kerja, serta efisiensi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Maksudnya seperti apa? Bukankah yang paling penting adalah menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Benar, tetapi bayangkan jika meja kerja tempat Anda bekerja tidak tertata dengan baik, atau akses ke alat kerjanya terbatas, atau bahkan harus berpindah tempat terlalu sering hanya untuk melakukan koordinasi. Apakah hal-hal tersebut akan mendukung efektivitas kerja Anda? Tentu saja tidak. Justru itu akan menghambat pekerjaan dan membuat kita lebih cepat lelah. Betul sekali. Oleh karena itu, tata letak atau layout kantor harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar mendukung kelancaran operasionalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertian layout, prinsip-prinsipnya, serta konsep dan desain yang sering digunakan dalam dunia kerja. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan layout? Jadi, layout atau tata letak kantor merupakan suatu upaya dalam mengatur, menyusun, dan menata barang serta fasilitas di tempat kerja agar tugas dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Seperti yang dikemukakan oleh Sukoco, bahwasannya layout yang baik dapat memberikan kesan yang bertahan lama bagi pegawai dan meningkatkan kepuasan mereka dalam bekerja. Nah, sekarang sudah tahu bukan apa itu layout? Selanjutnya kita bahas prinsip-prinsip dalam penyusunan layout yang efektif. Terdapat 10 prinsip-prinsip layout yang efektif. Yang pertama, tata letak harus memungkinkan pergerakan yang mudah dengan jarak sependek mungkin untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, setiap sudut di tempat kerja harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung produktivitas. Yang ketiga, ruang kerja harus bisa diatur ulang dengan mudah sesuai kebutuhan. Keempat, area yang sering dikunjungi tamu seperti ruang meeting sebaiknya ditempatkan di dekat pintu masuk agar tidak mengganggu karyawan yang bekerja. Yang kelima, orang-orang yang sering bekerja sama sebaiknya ditempatkan berdekatan supaya komunikasi lebih mudah. Keenam, untuk memudahkan akses semua bagian, untuk bagian tata usaha sebaiknya ditempatkan di tengah kantor. Yang ketujuh, pekerjaan yang menghasilkan suara berisik harus ditempatkan jauh dari area kerja lain agar tidak mengganggu fokus karyawan yang lain. Kedelapan, supaya lebih mudah dalam pengawasan dan komunikasi, ruang pimpinan sebaiknya berada di dekat karyawan. Kesembilan, agar tersedia ruang yang cukup untuk tempat duduk, perusahaan perlu memiliki lorong utama dengan lebar minimal 1,2 meter untuk lalu lintas, lorong tambahan sekitar 0,9 meter, serta jarak antar meja minimal 0,6 hingga 0,9 meter. Dan yang terakhir, tata letak harus mendukung aktivitas kantor agar semua pekerjaan bisa berjalan dengan efisien tanpa hambatan. Hingga saat ini, kita telah memahami pentingnya tata letak kantor dan prinsip-prinsip dasarnya. Namun, selain itu, terdapat pula beberapa konsep dan desain layout yang umum digunakan di lingkungan kerja. Setiap desain ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada kebutuhan perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai beberapa konsep layout kantor yang sering diterapkan di perusahaan. Terdapat beberapa jenis layout kantor yang umum digunakan. Di antaranya ada layout terbuka, layout tertutup, dan layout landscape. Menurut Anda, jenis layout seperti apa yang paling sesuai untuk lingkungan kerja yang menuntut komunikasi yang cepat dan terbuka? Saya rasa layout terbuka lebih sesuai karena memungkinkan komunikasi yang lebih mudah tanpa adanya sekat yang menghalangi. Namun, jika pekerjaan memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi, mungkin layout tertutup lebih efektif agar tidak terganggu oleh lingkungan sekitar. Tepat sekali, tidak ada satu desain yang paling benar atau paling baik secara mutlak. Setiap jenis layout memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta karakteristik pekerjaan yang dilakukan. Dengan ini, mari kita membahas mengenai konsep dan desain kantor. Umumnya, terdapat 3 jenis layout yang sering digunakan. Yang pertama, layout terbuka. Layout terbuka merupakan bentuk kantor tanpa sekat yang memisahkan ruang kerja karyawan satu sama lain. Dengan desain ini, komunikasi menjadi lebih mudah karena karyawan dapat langsung berinteraksi tanpa hambatan. Selain itu, layout ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan kerja sama tim, serta memaksimalkan penggunaan perabot dan peralatan kantor secara bersama-sama. Yang kedua, layout tertutup.
Berbeda dengan layout terbuka, layout tertutup memberikan setiap karyawan ruang kerja yang terpisah dengan dinding atau sekat. Layout ini lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi, privasi, atau lingkungan kerja yang minim gangguan. Dengan adanya pemisahan antar ruang, karyawan dapat bekerja dengan lebih tenang. Yang ketiga, layout landscape. Layout ini sebenarnya sangat mirip dengan layout terbuka, tetapi tetap menggunakan sekat dengan tinggi sekitar 1 hingga 1,5 meter. Dengan desain ini, karyawan tetap bisa melihat dan berkomunikasi satu sama lain, tetapi tetap memiliki sedikit batasan untuk menjaga fokus dan kenyamanan kerja. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai detail pengertian layout, prinsip-prinsipnya, serta konsep dan desain yang sering digunakan dalam dunia kerja, sekarang kami akan mencoba menunjukkan dari desain layout yang sudah kelompok kami buat dan sudah kami sesuaikan juga dengan prinsip-prinsip dari layout yang efektif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan kira-kira seperti inilah denah dari desain layout yang sudah kami kerjakan. Mungkin selanjutnya kita akan coba untuk tour setiap ruangannya. Kita akan mulai dari depan. Oke, baik. Nah, bisa dilihat kira-kira seperti inilah tampak dari luar layout perkantorannya, di mana terdapat pintu dan juga jendela yang dapat terlihat dari luar. Kemudian kita coba untuk memasuki ruangan di mana di bagian depan itu terdapat ruang tamu yang dapat digunakan oleh para tamu ataupun klien untuk berbincang mengenai proyek dan lain-lain. Selanjutnya di bagian kanan itu kami mendesain juga terdapat sofa yang biasa digunakan untuk ruang tunggu bagi para tamu yang menunggu gilirannya. Di samping itu juga terdapat toilet minimalis yang memiliki 2 pintu di setiap ruangannya. Dan kira-kira seperti ini detail dari kamar mandinya. Oke, baik. Setelah itu, di sini juga terdapat ruangan yang bisa digunakan karyawan untuk rapat dan tersedia infokus juga yang dapat membantu karyawan dalam menjelaskan proyek ataupun yang lainnya. Selain itu, di sini juga terdapat kafeteria yang bisa digunakan para karyawan untuk bersantai, dan di sini juga disediakan fasilitas seperti kompor, oven, dispenser, dan juga kulkas yang dapat digunakan oleh para karyawan. Selanjutnya, di bagian depan kafeteria itu terdapat ruang kerja karyawan yang bisa digunakan karyawan dalam mengerjakan tugasnya, dan kurang lebih seperti ini tampak dari ruang kerjanya. Lalu, di bagian depan ruang karyawan itu ada 2 ruang office yang dapat digunakan oleh para petinggi perusahaan, mungkin seperti direktur ataupun mungkin manajer, di mana di bagian tengah itu terdapat ruang tunggu bagi para karyawan yang menunggu giliran untuk memasuki ruangan. Kurang lebih seperti ini tampak dari ruang office pertama, di mana di sini juga terdapat sofa yang bisa digunakan oleh para tamu yang memasuki ruangan. Oke, selanjutnya di ruang office kedua. Di ruang office kedua ini ukurannya lebih minimalis dibanding dengan ruang office pertama tadi. Baik, lanjut kita menuju ke ruang istirahat, di mana di sini digunakan untuk para karyawan bersantai dengan difasilitasi juga televisi yang bisa digunakan karyawan pada saat bersantai. Dan terakhir, terdapat 2 ruangan meeting yang kapasitasnya lebih besar dibandingkan sebelumnya, sehingga bisa digunakan jika ada pertemuan besar, dan di sini juga tersedia infokus dan juga papan tulis yang dapat membantu dalam menjelaskan. Begitu juga di ruang kedua. Seperti ini tampak dari ruang kedua. Oke, mungkin sekian tour layout dari desain yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.